Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman mitra Mandiri Jaya Agro Farming ya. Ini saya pagi-pagi udah di lahan ya teman-teman. Lahan cabai kita yang paling deket biasa ya, yang paling deket dari rumah ini. Di lahan ketiga ya, di lahan cabai rawit kaliber teman-teman. Oke ya. Nih, ketemu lagi dengan saya. Nah, ini isuk-isuk meniges di kebon cenah wayah kieu anak-anak wungkul. Ya, jadi harus semangat ya teman-teman ya, kalau misalkan kita itu harus mencintai pekerjaan kita ya. Untuk sekarang ini saya terkadang kalau apa saking cintanya saya sama pekerjaan saya gitu teman-teman, sedang tidur juga mau tidur juga inget pengen cepet-cepet besok, pengen cepet-cepet ke lahan gitu, melihat perkembangan seperti apa tanaman saya gitu. Aduh, jangan lupa ngopi teman-teman, seger pokoknya kalau kata kakek saya mah dulu ya. Nah ya, rek pagawean rek pamajikan sakira-kira ngaganggu karena udah jeung ngopi mah tinggalkeun cenah gitu kan. Nah jadi begini ya teman-teman. Untuk pagi ini saya akan melakukan penyepraian untuk tanaman cabai saya ya. Ini kan melanjutin edukasi yang kemarin ya tentang pestisida teman-teman. Ya kemarin kan saya udah jelasin kalau pestisida itu ada tiga ada tiga golongan ya. Yang pertama itu adalah insektisida, yaitu racun serangga. Yang kedua adalah fungisida, racun untuk jamur. Yang ketiga adalah akarisida, adalah racun untuk alkali. Nah kebetulan kali ini saya akan melakukan penyepraian fungisida teman-teman. Nah sekarang mungkin penjelasannya untuk fungisida itu ada dua jenis juga ya teman-teman yang harus kita ketahui. Nah fungisida itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah fungisida kontak, yang kedua yang pertama adalah fungisida kontak, yang kedua adalah fungisida sistemik. Nah naon cenah Kang Dedi fungisida kontak yang sistemik teh? Nah jadi begini ya teman-teman, fungisida kontak itu adalah racun untuk mengendalikan jamur yang bersifat kontak. Kontak itu jadi ketika si racun itu kita masukkan dispraykan ke tanaman, dan si droplet itu misalkan mengenai hama sasaran seperti jamur patogen, contoh ya saya contohkan mungkin patek, antraknos ya, atau mungkin Phytophthora capsicum atau busuk batang ya. Nah jadi si racun itu langsung mengenai hama ya, patogen itu langsung, misalkan si hama itu diam di daun, misalkan di busuk daun ya, kita spray menggunakan fungisida kontak dek gitu kan. Nah dia jadi si racunnya itu langsung menyerang hama sasaran. Sedangkan sistemik kalau yang sistemik itu sifatnya diserap dulu oleh tanaman teman-teman. Nah jadi ketika kita spraykan droplet ke tanaman, nah si racun itu diserap dulu oleh tanaman secara foliar gitu, melalui daun, melalui batang, melalui akar gitu kan. Dia diserap dulu oleh tanaman, disalurkan ke seluruh organ tanaman, sama seperti unsur hara ya. Nah jadi tanaman itu sudah mengandung racun tersebut gitu. Jadi udah di badan tanaman itu udah ada racun tersebut ya gitu. Jadi dia nanti itu ketika ada hama baru, bukan hama ya disebutnya, ini patogen ya kalau jamur, patogen baru yang masuk misalkan terus memakan organ tanaman, nah dia itu akan teracuni teman-teman. Nah seperti itu. Itu artinya sistemik. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan fungisida kontak itu harus langsung mengenai sasaran, sedangkan sistemik nah itu diserap dulu oleh tanaman. Ketika patogennya memakan tanaman, dia akan terserang oleh racun tersebut. Nah untuk kekurangan dan kelebihannya ya, kalau kontak itu mungkin kelebihannya dia kuat ya, kuat terus daya bunuhnya cepat. Cuman harus mengenai sasaran langsung seperti itu teman-teman. Sedangkan sistemik itu lambat tapi lebih gimana ya, lebih menyeluruh gitu. Jadi misalkan si patogen itu belum datang ya, belum menyerang tanaman gitu,
ketika dia tanaman kita udah terproteksi oleh racun sistemik tersebut, ketika patogen baru datang nanti dia memakan tanaman, dia akan matinya. Seperti itu kelebihannya kalau untuk sistemik. Kalau untuk kontak misalkan memang daya bunuhnya cepat gitu, lebih cepat daripada sistemik gitu teman-teman. Ketika misalkan kita spray kan patogen yang ada pada tanaman tersebut langsung terkena gitu. Namun kekurangannya ketika misalkan kita spray sore gitu, malam harinya si patogen baru masuk, nah itu nggak kena gitu teman-teman kalau misalkan untuk yang kontak seperti itu. Cuman ada kekurangan juga yang sistemik gitu. Yang sistemik itu kekurangannya yang pertama daya bunuhnya mungkin agak kurang gitu ya. Kalau misalkan kita spray sekarang nih, kan itu si racunnya diserap dulu tanaman, membutuhkan waktu. Terus si patogen datang gitu kan, makan tanaman tersebut, dia nggak langsung mati gitu, ada intervalnya, misalkan 1 hari kemudian atau misalkan 2 hari kemudian si patogen itu baru mati gitu. Kalau kontak itu lebih keras ya, dia langsung mati gitu. Tuh ngerokok ingat wasiat lah, dak kira karena udah jengopi kalau ditinggalkan cek aki ge. Aduh Stin Agung. Seperti itu ya teman-teman. Nah untuk sekarang ini saya akan melakukan penyepraian fungisida untuk tanaman saya. Ini kebetulan fungisida yang saya gunakan adalah fungisida kontak untuk sekarang ya. Ini saya menggunakan merek ini, Kopsid ya. Kalau untuk Kopsid ini fungisida plus bakterisida gitu. Jadi dia itu membunuh fungi dan bakteri. Nah untuk dosisnya saya gunakan ini Kopsid 77 WP. Saya menggunakan sesuai takarannya di sini untuk tanaman cabai yaitu 2 gram per liter. Nah, maksudnya kan ini 2 gram per liter. 2 gram teh berarti untuk tank kalau misalkan nyepray ya ukurannya adalah 16 liter. Ini saya perlihatkan alatnya ya. Nah, ini sprayer elektrik yang saya gunakan untuk melakukan penyepraian ya. Banyak ya sprayer elektrik itu, ada berbagai macam lah, ada yang pakai bensin itu kan sprayer 2 tak ya. Kalau misalkan teman-teman butuh di daerah Karangnungga, boleh kunjungi toko kami ya di di Mandiri Jaya Agro Tani ya, di dekat terminal bukan terminal, garasi bus BMS. Nah ini atuh cenah yang ningali tanaman siga kumaha mun balaga cenah sok-sokan ngontennya, lain sok-sokannya maksudnya belajar lah gitu, bagi mungkin ngajak lah gitu, daripada ayeuna untang latung teu pararugu mending urang teh berkarya gitu kan. Ayo orang ningali tanamanna. Oh. Ini hari ini tanggal 3 Oktober 2025 ya. Tanaman saya menginjak usia 76 hari setelah tanam ya. Bisa dilihat nih. Meni malalenor kieu nya, meni semok ge tanaman teh, mantap ieu mah. Daunna hijau-hijau tah. Ieu nu kemarin overdosis teh seperti ini ya, teman-teman. Ieu kan daunnya teh udah keriting ya, yang bawah ini mah udah bagus semua sih, udah pulih ini mah tuh. Terubus barunya udah mulai cantik-cantik teman-teman ya, tuh bisa dilihat. Apalagi buahnya teman-teman, ini mah pokoknya mah amazing beautiful ya mah tuh. Aduh ampun deng ya, kita lihat ya. Ini untuk tinggi ajirnya teman-teman 2 meter ya. Ini udah mulai mau lebih ya. Mantap untuk buah-buahnya teman-teman. Ini sebulanan lagi kita panen pertama ya. Masya Allah, tinggal lihat buahannya
mantap sekali ya untuk jenis kaliber ini, super lebat teman-teman. Kita lihat ya yang bekas overdosis tuh kemarin seperti apa. Duh ya teman-teman, ini bara daging iya mah sagara jempol, emang sagara jempol yang buah naga tuh. Nah mungkin untuk pengetahuan aja ya teman-teman, misalkan karena ini ari potensinya, misalkan potensi per pohona kuatin sabaraha kilo sih gitu per musim. Nah kalau untuk potensi panennya itu untuk standarnya itu 1 kilo per pohon gitu, itu 1 kilo per pohon. Kalau misalkan untuk sekali panen paling banyak tuh 2 on. Dalam sekali panen itu, dalam sekali petik tuh satu pohon itu menghasilkan 2 on tanaman cabai ya. Sebenarnya kan ini harganya cenah. Nah kalau harga cabai itu fluktuatif ya. Jadi gimana? Berubah-ubah tergantung pasokan di pasar gitu. Nah untuk cabai rawit seperti ini tegak menggantung tipe ori ya. Ini kadang-kadang harganya kisaran di harga kalau lagi jeleknya itu, kalau untuk varietas ori jenis ori ini biasanya enggak nyampe 30 ke bawah ya, itu mentok di angka 30 ke atas gitu. Kalau lagi bagus nih bisa nyampe 80.000 per kilo teman-teman ya. Untuk cabai seperti ini ya. Jadi bisa dikalikan aja, misalkan kita ini menghayal lah ngitung gitu, dan naon ge usaha teh kudu dihitung beneran. Untuk hitung-hitungannya kita ambil terjelek aja gitu kan. Berarti per pohon itu 1 kilogram gitu teman-teman. Kalau misalkan kita tanam 1000 pohon berarti berapa kilo gitu kan, misalkan kali 1 kilo berarti 1 ton gitu kan, itu satu musim ya. Tinggal dikalikan kita dapat harga berapa rata-rata gitu. Misalkan kita dapat harga di 50.000 berarti kalau 1 ton dari 50.000 itu 50 juta teman-teman ya. Dan untuk modalnya ini, untuk modal tanaman ya, modal tanaman per 1000 pohon itu kita ambil standar aja ya, 8.000 per pohon gitu. 8.000 per pohon berarti itu udah apa ya, udah royal lah perawatan. Untuk 5.000 per pohon itu 8.000 per pohon itu berarti 8 juta lah ya, tinggal dikurangi aja gitu. Berarti kita ada profit 42 juta gitu satu musim itu untuk tanam seperti ini. Namun jika perawatannya bagus ini bisa nyampe 2 kilo gitu per pohon. Dan untuk pengeluarannya juga bisa bertambah teman-teman. Kalau misalkan banyak masalah, terserang penyakit, terusnya banyak kendala gitu kan di lapangannya, mungkin seperti apalah patek atau apa, itu kan biaya juga untuk pengobatannya. Mungkin gimana ya, fleksibel lah kalau untuk itu mah gitu. Nih teman-teman untuk buahnya, Masya Allah super lebat ya. Mudah-mudahan ada rezeki saya ini ya. Berkah, barokah gitu ya teman-teman. Mantap ya. Lihatin buahnya. Ini mah. Makanya kalau misalkan untuk berminat untuk melakukan budidaya cabai seperti ini, pahami ilmunya dulu ya teman-teman ya. Ayolah bareng-bareng gitu belajar. Soalnya kalau misalkan nggak tahu ilmunya dulu, nekat nanam gitu, wah bunuh diri teman-teman. Ini modalnya gede ya, lumayan ya. Kalau misalkan kita nanam 1000 pohon gitu, perawatannya nggak bener, tanamannya mati semua gitu, terusnya nggak panen, itu kan sayang teman-teman ya. Makanya ilmunya dulu dipahami ya. Ini buahnya, Masya Allah, ini buah luar biasa sekali ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Itu tadi saya berbicara manis ya. Kalau pahitnya itu juga banyak kasus kalau misalkan kita nanam gitu dengan skala banyak, ilmunya belum ada gitu, menghabiskan modal misalkan 12 juta, ada yang gak panen sekalipun ada gitu. Pas fase generatif mati semua tanamannya, itu kan aduh,
Ya untuk itu ya kita sebagai petani milenial ya, petani muda harus belajar dulu ilmunya ya. Belajar dulu, banyak belajar, jangan puas dengan pengetahuan yang ada gitu. Terus upgrade skill kita gitu teman-teman. Luar biasa ya ini buahnya. Insya Allah. Nah, ini semaiannya teman-teman. Untuk lahan kita yang di sana yang di Panaren, ini masih disemai. Kita intip dulu apakah udah berkecambah apa belum ya. Nih. Baru belum sebagian ya, belum semua ya, belum rata ya. Nanti kita buka kalau misalkan udah rata semua teman-teman. Nanti saya share ya. Saya juga masih mau nyemai, masih banyak ya. Semaian yang belum saya ini. Baru ada 1 2, nanti aja dibukanya. Oke teman-teman cukup segitu aja dulu ya, dikarenakan saya mau melakukan penyepraian tadi, supaya pekerjaan saya cepat selesai. Ini kan saya iseng-iseng ya untuk live seperti ini ya. Ya jangan lupa juga untuk mengerjakan real life-nya gitu kan, ini mah sampingan teman-teman. Untuk itu saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.